Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bayi Samudra dengan NIM 0903 118232 8008 dari kelompok 1 dengan kelas Sirek 2A. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 090212828089 dari kelas Sirek 2. Baik, perkenalkan nama saya Imam Akbar dengan NIM 09031282328104. Saya berasal dari kelas Sirek 2. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Benalis dengan NIM 090312823073 dari kelas Sirek 2A. Memori tentunya sudah sangat lumrah terdengar bagi telinga kita. Namun, beberapa dari kita masih belum tahu apa itu memori. Lantas, apa itu memori? Memori adalah tempat penyimpanan program dan data dalam komputer. Umumnya terdapat dua jenis memori, yakni Jenis memori yang pertama ialah memori internal. Memori internal dapat diakses langsung oleh prosesor. Dan memori internal ini terdiri dari register, cache, dan memori utama. Dan jenis yang kedua ialah memori eksternal. Memori eksternal ini dapat diakses melalui perangkat I/O, seperti disket ataupun hard disk. Kedua jenis memori ini memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menyimpan program dan data. Materi selanjutnya ialah operasi sel memori. Sel memori merupakan elemen dasar dari memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil, yang mana dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua ialah sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi, sedikitnya satu kali. Dan yang terakhir ialah sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Umumnya sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi untuk memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor, namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Nah, memori internal ini dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Nah, memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti I/O. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristiknya meliputi karakteristik sistem memori. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor, namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti 1 atau 0. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristiknya meliputi yang pertama ada kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Yang kedua ada transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Nah, berikut karakteristik kunci dari sistem memori. Berikutnya ada keandalan memori. Memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Mengenai harga sangatlah relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bitnya. Kedua, semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga per bitnya. Dan yang terakhir, semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu aksesnya.
Satuan pokok memori adalah digit linear yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Memori utama semikonduktor. Memori utama semikonduktor adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Memori semikonduktor ini merupakan komponen penting dalam perkembangan perangkat-perangkat elektronik saat ini. Umumnya digunakan sebagai memori komputer, memori pada smartphone, USB drive, dan bahkan di televisi-televisi pintar atau smart TV dan jam tangan pintar atau smartwatch. Memori utama semikonduktor ini umumnya berbentuk IC atau biasa disebut dengan integrated circuit. Lanjut, ada dua jenis memori utama semikonduktor, yaitu ada volatil dan non-volatil. Pada volatil memori, informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Contoh, yaitu RAM, Random Access Memory. Sedangkan pada non-volatil, memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Contoh, yaitu ada ROM, Read Only Memory. Lanjut, yaitu ada erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Sedangkan dengan non-erasable adalah jenis memori yang tidak dapat dihapus setelah dibuat seperti ROM. Cache atau cache memory adalah sebuah sistem memori tambahan yang disematkan pada aplikasi atau perangkat memori yang akan menyimpan data sementara secara otomatis dengan tujuan mempersingkat waktu pengambilan data pada CPU. Pada dasarnya, cache memory adalah penyangga antara memori utama dan CPU. Itu ditempatkan di antara memori utama dan CPU. Selain itu, ini disinkronkan dengan kecepatan CPU. Kapasitas cache yang lebih kecil mengurangi waktu yang diperlukan untuk menemukan data di dalamnya dan menyediakannya ke CPU untuk diproses. Oleh karena itu, waktu rata-rata untuk pengakses memori utama berkurang. Selain itu, untuk data apapun, CPU pertama-tama memeriksa cache, lalu memori utama. Cache memory memiliki beberapa level atau tipe cache memory. Yang pertama yaitu level 1. Level 1 merupakan tipe cache memori utama atau cache internal yang terpasang pada prosesor atau CPU. Yang kedua yaitu level 2. Level 2 merupakan jenis cache eksternal yang umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar daripada cache level 1 dengan kapasitas di antara 256 KB hingga 512 KB. Level 2 ada di mikroprosesor, terpisah dari prosesor utama namun tetap menempel pada piringan CPU. Lalu yang ketiga ada level 3. Jenis cache level 3 memiliki kapasitas yang jauh lebih besar, sekitar 1 MB hingga 8 GB. Jenis ini jauh lebih lambat. Level 3 juga dikenal dengan sebutan lain yaitu main memory, di mana akan menyimpan semua data terbaru dan berfungsi untuk mengatur data yang diakses dari memori level 2. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah level 4. Biasa disebut dengan secondary memory, cache jenis ini memiliki waktu akses paling lambat, namun data-data tersimpan permanen. Kesimpulan yang kami dapatkan dari materi yang kami jelaskan tadi adalah bahwa memori komputer adalah bagian penting dari komputer yang menyimpan program dan data. Ada dua jenis utama memori internal yang dapat diakses langsung oleh komputer seperti cache dan RAM, dan memori eksternal yang diakses melalui perangkat seperti hard disk. Memori tersusun dari sel-sel yang dapat menyimpan informasi berbagai bilangan, 1 atau 0. Sistem memori memiliki karakteristik seperti kapasitas, kecepatan akses, dan metode akses yang mempengaruhi kinerja memori. Jenis-jenis memori termasuk RAM yang bisa ditulis dan dibaca, serta ROM yang hanya bisa dibaca. Penurunan harga dan peningkatan kapasitas menjadi pertimbangan dalam perancangan memori komputer. Pemahaman yang baik tentang memori dapat meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan.